sekarang itu yang dihadapi anak-anak Gen Z atau anak-anak muda sekarang itu adalah krisis identitas, ada identity crisis. Jadi kehilangan role model yang ada di negara kita sendiri, Pak. Jadi kalau nggak ke Korea-Koreaan, anak muda itu ke barat-baratan atau ke Arab-Araban. Nggak ada tuh ke Indonesia-Indonesiaan. Nah, ke Indonesia-Indonesiaan ini makin sedikit, Pak. Jadi menurut saya ini adalah satu role model yang memang bisa kita contoh. Ya, kita rugi. Kok kita jadi pasarnya K-pop? Tapi itu juga, itu satu kerugian. Tapi juga itu menjadi satu potensi loh, Mas. Bahwa kita juga bisa melakukan hal yang sama. Betul. Kita nggak harus mencari pasar di dalam negeri sendiri. Contohnya, ini contoh kecil-kecilan ya. Dangdut Academy Asia oleh Indosiar. Kan tadinya waktu pertama kali 2015 itu kan hanya Dangdut Academy, nggak ada Asianya. Domestik aja ya, Pak? Domestik aja. Dengan berjalannya waktu, rupanya mulai banyak sambutan dari luar batas negara kita. Dangdut Academy Asia itu sekarang yang season 6 ini, tahun ini season 6. Ini 8 negara Mas sudah. 8 negara yang dari luar Indonesia yang kemudian ikut bergabung. Bayangin. Jadi, I think it's a matter of time. Bagaimana time sebetulnya bisa di-bypass. It's a matter of bagaimana kita semua masyarakat Indonesia nih kemudian mendukung. Pemerintah juga memberikan bantuan dalam hal regulasi. Sehingga ekonomi kita tidak hanya tergantung kepada misalnya konsumen dari dalam negeri, enggak. Sekarang ini yang dinikmati oleh Gen Z dengan Gen milenial, ini kan mereka ini bisa berusaha sendiri dengan sangat murah tanpa marketing yang terlalu mahal seperti yang dialami oleh generasi-generasi sebelumnya, baby boomer. Hanya perusahaan besar yang punya uang banyak yang bisa membayar iklan di TV segala macam. Sekarang nggak perlu. Sekarang bisa bayar influencer. Nah, dan lagi kalau survei ini yang global ya, dari Gen Z, 87% Gen Z mereka ingin menjadi entrepreneur. Berarti mereka tuh, 87% kan hampir 90%. Nggak ada yang ingin terikat menjadi ASN, TNI, Polri, makin sedikit. Mereka justru ingin bebas entrepreneur karena apa? Peluang itu begitu luas dengan adanya sosial media yang ada sama mereka ya sekarang. Karena kan mereka sejak kecil sudah bisa menggunakan sosial media. Jadi kalau sekarang ini mereka sudah diperlihatkan, ternyata kreativitas itu ternyata bisa sesukses atau lebih dari suksesnya mereka-mereka yang tadinya hanya bisa diraih oleh sebuah perusahaan besar misalnya. Sekarang individu saja bisa revenue-nya untuk TikTok Shop itu kan, waduh, luar biasa. Toko-toko yang punya toko aja kalah ini, bisa-bisa ya kan? Jadi begitu banyak peluang dan ya tugas-tugasnya Mas Torik, kemudian Mbak Asri untuk kemudian ngasih tahu teman-teman. Sehingga cepat atau lambat akhirnya mereka nih justru tumbuh sendiri nih jiwa entrepreneurship-nya dan kreativitasnya. Dan sekarang ini memang endless lah. Nggak ada batasnya tuh. Kita mau bikin apa aja yang kemudian ya kayak contohnya misalnya kan kita lihatlah Elon Musk. Kan selalu kontroversi. Artinya apa yang dipikirkan yang kemudian akan berhasil. Bagi mainstream orang ini nggak mungkin nih. Ternyata benar. Selalu saja ternyata benar. Bisa dibuktikan itu membawa keuntungan. Orang-orang seperti ini yang memang harus lebih banyak lagi lahir dan besar di Indonesia. I go by the name of Rich Brian. I am from Jakarta, Indonesia. Came to America in 2017. 12 in the morning, pop shells for a living and berry gon' smell blood trail every minute roadway. Shut the fuck up, don't wake another neighbor. I don't know you and I don't want to later. Praying to God I never run out of his favor. But we don't make the textbooks on our best behavior, dude. Dan saya yakin kok, yakin saya, generasi Z dengan generasi Y atau milenial ini, saya yakin mereka akan jauh lebih hebat dari kami. Yakin saya. That's when